Seorang pria bernama Kay terluka karena sebuah kecelakaan mobil dan memutuskan untuk beristirahat di rumah untuk beberapa minggu. Kay sudah menikah, namun istrinya juga masih bekerja. Jadi dia sendirian di rumah sepanjang hari. Untuk hari-hari pertama, dia menikmati kebebasannya. Namun, ketika sampai di hari ketiga, dia mulai bosan. Dia harus tetap di rumah karena cedera yang dialaminya membuatnya tidak bisa kemana-mana. Lalu suatu hari, lewat jam makan siang, dia menonton TV sembari melamun. Dia mendengar suara derap langkah yang keras dan suara anak kecil dari lantai atas. Dia tidak terlalu peduli pada hal itu. Terlebih karena dia pikir anak-anak itu sedang liburan sekolah. Hari berikutnya, dia mendengar suara anak-anak lagi. Pada waktu yang sama di hari yang lalu, terdengar kalau ada 2 orang anak kecil di atas. Tempat tinggal Kay adalah sebuah apartemen besar, namun selalu sepi setiap hari. Suara anak-anak itu, biar bagaimanapun, bergema sangat keras berlawanan dengan ketenangan yang menyelimuti Kay. Kay tidak terasa terganggu, tapi sebaliknya, dia senang ada yang mengganggu kesepian yang sering dialaminya. Hari berikutnya, Kay merasa sangat bosan dan malas untuk memasak makan siang. Dia memesan pizza yang datang dalam waktu 30 menit. Rasanya terlalu banyak untuk Kay. Karena itu, dia tidak memakan bagian lain dari pizza yang dipesannya. Biasanya, dia menyisakan beberapa potongan pizza itu untuk istrinya. Tapi kali ini, dia teringat kepada anak-anak di lantai atas dan ingin melakukan sesuatu kebaikan. Akhirnya, dia putuskan untuk mengantar pizza itu kepada mereka. Kay tidak tahu siapa pemilik dari ruangan di atas. Biar begitu, dia menekan bel pintunya. Dia mendengar sesuatu dari dalam, tapi masih tidak ada jawaban. Dia menekan bel lagi. Dia merasa ada seseorang yang melihatnya lewat lubang pintu. Siapa itu? Suara orang yang terdengar sedang lemas terdengar di balik pintu. Kay menjelaskan, dia dari ruangan di bawah, mempunyai pizza atau sisa makan siang, dan berniat untuk memberikan pizza itu kepada anak-anak di ruangan itu. Pintu terbuka sedikit. Terlihat gelap, yang tidak biasa di dalam ruangan. Dari celah pintu sekitar 5 cm, seorang wanita muncul, memperlihatkan setengah wajahnya. Terima kasih banyak, tapi kami tidak mau. Wanita itu menjawab dengan dingin. Terlalu gelap untuk melihat ekspresi wajahnya dengan jelas. Tiba-tiba, Kay merasa sedang tidak berada di dalam apartemen itu. Biar bagaimanapun, dia mencoba menjelaskan kepada wanita itu kalau dia ingin memberikan pizza itu untuk anak-anak. Udara perlahan berhembus keluar pintu. Dia mencium bau yang tidak biasa. Sesaat kemudian, wajah 2 orang anak kecil muncul di bawah wajah wanita itu. Pintu masih terbuka sedikit. Mata anak-anak yang redup menatap Kay.
Tiga wajah itu berjajar dari atas ke bawah. "Baiklah, kalau begitu, aku terima kebaikanmu," kata wanita itu. Ketika Kay mendekatkan kotak pizza itu di celah pintu, sebuah tangan keluar dan mengambil kotak pizza itu. Tiga wajah itu masih menatap Kay. "Terima kasih." Dia mendengar suara lemas itu lagi. Kay segera pergi dari tempat itu. Dia ketakutan. Di sudut pikirannya dia merasa ada sesuatu yang sangat tidak biasa. Gambaran dari wajah anak-anak itu meninggalkan tekanan di pikirannya. Dia merasa merinding. Wajah itu berjejer satu baris. Dia melangkah dengan cepat. Kay ingin segera kabur dari tempat itu secepat mungkin. Dia menunggu lift, namun lift itu tidak kunjung datang. Dia menekan tombol lagi dan lagi, tapi liftnya masih tidak datang. Dia berbalik dan pergi ke arah tangga darurat. Kepalanya berdenyut-denyut kesakitan. Dia mulai merasa mual. Tepat ketika dia membuka pintu yang berat menuju tangga darurat, dia merasakan seseorang memperhatikannya di belakang. Dia berbalik dan sekilas, sekitar 10 meter dari tempatnya berdiri, wajah yang sama menatapnya dari sudut koridor. Sama seperti sebelumnya, mereka hanya memperlihatkan setengah wajahnya dengan tatapan yang redup. Cahaya siang hari yang dingin berhembus dari jendela menerangi wajah mereka. Kay segera berlari menuruni tangga, walaupun sedang sakit. Rasanya, secepat apa dia berlari, dia tidak akan pernah mencapai lantai dasar. Wajah yang sejajar, di atasnya masing-masing. Mustahil. Itu berarti tidak ada tubuh. Dan sesuatu yang aneh kulihat di balik wajah itu. Tangan memegang kepala-kepala itu. Dia berlari menuju toko terdekat dan meminta orang-orang di sana untuk menelpon polisi. Kemudian polisi datang dan menggeledah ruangan itu. Polisi menemukan tubuh dari ibu dan anak-anak di bak mandi. Tubuh-tubuh itu sudah tidak berkepala lagi. Dan suaminya, yang menjadi tersangka pembunuhan itu, ditemukan bersembunyi di lemari pakaian. Dia bersikeras menganggap kalau keluarganya masih hidup. Sebuah ketakutan tersirat dari matanya. Polisi tidak tahu apa yang menyebabkan dia sangat ketakutan. Tapi Kay tahu itu.